absen? Siapa? Baru ya. Karena memang lagi ada musibah teman kita. Tadi sudah takziah semua ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama. Dipimpin oleh Pak Ketua kelas. Doa mulai. Nanti akan guru bagikan contoh teks cerpen dengan judul Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumilar Aji Dharma. Nah, selain teks cerpennya, nanti juga akan guru bagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Nah, dari tiap cerpennya nanti guru bagikan dulu ke tiap kelompok. Nanti silahkan kalian boleh baca secara bergantian atau diwakili oleh salah seorang teman, ya. Paham? Oke. Pernahkah kalian membaca cerita yang isinya berhubungan dengan kehidupan di sekitar kita? Pernah. Lalu apakah dari cerita tersebut merupakan hal yang memang benar-benar terjadi atau memang kisah nyata? Nah, untuk membuktikannya, nanti kalian bisa lihat dari salah satu cerpen yang ada di hadapan kalian, ya. Silahkan dibaca dulu. Setelah itu dikerjakan LK-nya. Yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oke. Ya, untuk teman-teman yang masuk dalam gaya belajar visual, nanti cerpen yang bisa kalian nikmati adalah cerpen dalam bentuk video dengan judul Air Mata Tua karya Motinggo Busher. Kontrakan sebuah keluarga yang layak sangat tidak cukup. Uang sebesar itu hanya bisa dipakai untuk kontrakan rumah ala kadarnya selama 3 bulan. Ini pun kalau belum naik. Dan jika uang itu hanya dipakai untuk kontrakan rumah saja, bagaimana jika kami harus menyewa truk untuk mengangkut sisa barang kami? Apa yang
yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah menghasilkan sebagian anak-anak saya. Saya hanya menunggu kepastian. Uang Rp400.000 untuk kontrak sebuah keluarga yang layak sangat diperlukan. Uang tersebut Mau tanya, ini kalau dijawab, ini jawabnya di lembar LK atau di buku tulis? Jawabnya di lembar LK sekalian ya. Nanti ditulis anggota kelompoknya siapa, kelompok apa juga. Oh iya, makasih Bu. Satu lagi. Saya pikir apa kata membreadnya apa ya? Orang deh. saya bertanya tentang dialog yang akhir tentang kata bredelnya. Itu maksudnya gimana? Bisa saya lihat sebentar ya. Coba yang lain juga diperhatikan untuk kalimat terakhir dari cerpen. Kamu tidak akan membredelnya hanya karena membuat Sari tidak bisa tidur kan? Maksud kata membredel di sini itu menutup koran yang mengisahkan atau memberitakan tentang berita penggusuran ya. Jadi di bredel itu ditutup, tidak boleh beroperasi lagi. Boleh dari tanda kutip atau berupa kalimat. Pokoknya dasarnya memang dari sini ada menguatkan pendapat kalian. Untuk pesannya nanti bisa kalian nikmati di videonya ya. Nanti sambil disimak dengan saksama apakah pesannya itu tersurat atau tersirat ya. Nanti dinikmati sampai selesai videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusalam. Saya perwakilan dari kelompok kinestetik dan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dari cerpen yang berjudul Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumbira Aji Dharma. Satu, apa tema tersebut? Jelaskan argumentasimu. Tema cerpen ini tentang seorang ibu yang kehabisan dongeng cerita untuk anaknya. Alasannya karena ibu sudah menceritakan sekitar 1825 cerita dongengnya. Untuk kali ini, ibu sangat bingung memikirkan apa dongeng untuk anaknya yang belum pernah diceritakan kepada anaknya yang sudah berumur 10 tahun. Dua, bagaimana isi cerpen tersebut? Dikisahkan Sari, seorang anak yang terbiasa dibacakan dongeng oleh ibunya setiap malam. Hingga 1825 dongeng yang sudah dibacakan. Ibunya tidak mempunyai persediaan dongeng lagi. Hingga akhirnya ibunya membacakan sebuah berita dari koran yang menceritakan tentang kejadian penggusuran. Sari yang masih kecil barangkali sudah mampu membayangkan bagaimana kejadian penggusuran itu. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen tersebut? Tuliskan kutipan cerpen yang memperkuat jawabanmu. Di dalam cerpen tersebut ada 2 pesan. 1. Pesan sosial.
sesama manusia harus saling menghargai dan yang dibuktikan dengan kalimat pada saya sudah tinggal di sini sejak usia 8 tahun sampai memiliki 3 anak dan seorang cucu. Tiba-tiba saja pada usia yang ke-39 sekarang ini, jadi setelah 31 tahun hidup di sini. Setelah saya makin merasa bahwa inilah kampung halaman saya, kampung halaman anak-anak dan cucu saya dipaksa pindah dan hanya diberi uang 400.000. Siapa yang tidak marah diperlakukan seperti itu? Adilkah ganti rugi dengan nilai sekecil itu? 2. Pesan moral, yaitu nilai-nilai moral yang kebiasaan baik perlu kita tanamkan sejak dini. Yang dibuktikan pada kalimat malam ini cerita ibunya lain sama sekali. Barangkah karena simpanan cerita ibunya sangat habis. Dari ibunya, Sari telah mendengarkan hampir semua cerita. Sejak berumur 5 tahun, ibunya biasa bercerita sebelum tidur, karena kalau tidak, Sari tidak bisa tidur. Kini Sari sudah berumur 10 tahun, sudah sekitar 1825 cerita yang didengarnya. Dan semua menempel baik-baik di kepala Sari yang telah terlatih. Ia tidak mau mendengarkan cerita ulangan. Oke, sekian dari kami dari kelompok kinestetik. Tadi dari kelompok kinestetik sudah menyampaikan hasil diskusinya. Barangkali ada dari kelompok lain ingin menambahi atau menanggapi? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kinestetik tadi menyebutkan ada 2 pesan sosial dan pesan moral. Dari kelompok kami menyebutkan juga ada pesan pendidikan, yaitu terdapat bentuk sikap perhatian dari orang tua, yaitu seorang ibu. Walaupun ibu masih memperhatikan kita, dan dijelaskan dengan tulisan kutipan cerpen, yaitu sesibuk-sibuknya ibu tetap berusaha menceritakan sebuah dongeng kepada anaknya sebelum tidur. Jika ia berada di luar kota atau di luar negeri, ia menelpon tepat pada waktunya untuk bercerita. Kalau ia mesti mengadakan perjalanan panjang dengan pesawat terbang semalam untuk misalnya, ia meninggalkan dongengnya dalam rekaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok auditori, tepuk tangan. Sekarang bagaimana dengan kelompok kinestetik atas tanggapan dari kelompok auditori tadi? Ya, memang benar. Kami hanya menjawab 2 pesan yang ada di cerpen. Dan terima kasih buat kelompok auditori sudah menambah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bernilai berpesan pendidikan. Terima kasih buat kelompok auditori. Semua tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Ternyata kasih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapinya sana. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok visual. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai cerpen dari video yang berjudul Air Mata Tua karya Motingo Bushe. Tema tersebut mengenai kesedihan seorang nenek setelah kematian suaminya. Isi cerpen tersebut mengisahkan tentang seorang nenek yang ditelantarkan oleh keluarganya. Namun masih ada orang-orang di sekelilingnya yang masih peduli dan menemaninya. Pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen tersebut, kita sebagai manusia harus saling membantu dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Dibuktikan dengan kepedulian si suster dengan si nenek yang tidak dikenalnya. Buktinya terdapat pada kalimat, oh dengan siapa lagi saya akan tinggal, dengan kami.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok visual. Ya, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran cerpen hari ini? Menarik dengan cerpen yang tadi sudah kita diskusikan? Suka dengan suasana hari ini? Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dipanggil dulu.